Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Rasika yang semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Di antara amalan ibadah di bulan suci Ramadan, yang ini juga menjadi kewajiban bagi kita kaum muslimin, yaitu adalah zakat. Zakat ini jangan sampai kita lupakan, karena kedudukan zakat dalam Islam itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Zakat termasuk di dalam rukun Islam yang ketiga. Setelah syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, dan haji. Dan di antara kelima rukun Islam ini, semua rukun Islam ini, semuanya itu kaitannya adalah hablum minallah. Kaitannya adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi untuk rukun Islam yang zakat ini, selain ini adalah hablum minallah, juga menyangkut hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Sehingga zakat ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama Islam. Selain itu, zakat ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perintah zakat itu senantiasa disandingkan antara salat dengan zakat. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Jadi ini menjadi satu kesatuan, satu paket. Apabila kita mengaku seorang muslim yang senantiasa menunaikan salat, maka itu menjadi kewajiban bagi kita juga harus mengeluarkan zakat. Lalu sekarang pertanyaannya, sebetulnya zakat itu kenapa sih kok disyariatkan dan apa hikmahnya bagi kita kaum muslimin? Jawabannya ada di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudh, ambillah." Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang konteksnya ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah langsung untuk mengambil zakat. Jadi ketika itu Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, diperintahkan Allah untuk mengambil dari sebagian harta orang-orang yang kaya itu, diambil zakatnya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, orang-orang yang kaya itu. Maka dari ayat ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ini menjadi sebuah kewajiban bagi pemangku kepentingan, bagi pemerintah untuk mengambil zakatnya orang-orang yang kaya, kemudian dikelola dan didistribusikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan hal tersebut melalui lembaga-lembaga yang berwenang. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Nah, di sini ada kata-kata untuk membersihkan. Untuk membersihkan dari mereka. Apa sebetulnya yang dibersihkan? Yang pertama adalah harta dari orang yang mengeluarkan zakat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan zakat ini
untuk membersihkan harta bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kenapa kok harta itu perlu dibersihkan? Karena dari harta itu ada sebagiannya yang menjadi hak milik orang lain yang hendaklah kita keluarkan juga. Kalau seandainya haknya orang lain itu kita makan, maka itu menjadi harta haram bagi kita. Maka sebaiknya harta yang menjadi hak milik orang lain itu kita keluarkan zakatnya untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang haram maupun hal-hal yang syubhat. Selain untuk membersihkan harta dari pelaku zakatnya atau muzakkinya, zakat itu juga membersihkan jiwa-jiwa para pelaku zakat itu. Membersihkan dari penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hatinya. Di antaranya adalah penyakit kikir, pelit, tamak, rakus. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang sering hinggap di dalam hati manusia. Sehingga ketika manusia itu mengeluarkan zakatnya, maka insya Allah penyakit-penyakit hati itu akan terkikis seiring dengan apa yang ia lakukan untuk mengeluarkan zakat itu. Dan ternyata hikmah dari zakat ini tidak hanya membersihkan harta pelaku zakatnya, tidak hanya mensucikan jiwa mereka, tapi juga mensucikan jiwa dari orang yang menerima zakat itu, yaitu mensucikan para mustahik, mensucikan jiwa orang-orang yang berhak menerima zakat. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati seperti halnya hasad, iri, dengki. Kenapa kok orang yang menerima zakat itu bisa dikatakan akan dibersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hasad, iri, dengki? Karena biasanya orang yang tidak mampu ketika ia melihat orang yang kaya, dia itu pengen seperti orang yang kaya itu. Dia ingin supaya kehidupannya juga seperti orang yang kaya itu. Akhirnya akan timbul penyakit hati yang namanya hasad, iri, dengki. Maka ketika orang yang kaya itu mengeluarkan hartanya, mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang berhak menerimanya, maka itu juga hikmahnya sekaligus membersihkan jiwa dari orang yang menerima zakat itu dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, iri, dan dengki. Kemudian para pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di situ ada kata-kata mensucikan bagi mereka dengan zakat itu. Selain zakat itu hikmahnya adalah membersihkan harta orang-orang yang mengeluarkan zakat, mensucikan jiwa mereka, orang-orang yang mengeluarkan zakat, sekaligus mensucikan jiwa orang yang menerima zakat itu. Maka zakat itu juga akan membersihkan amal orang-orang yang berpuasa, karena ini kaitannya zakat fitrah itu juga berkaitan dengan puasa Ramadan. Maka fungsinya, dan ini menjadi hikmah dari zakat itu, membersihkan amal-amal orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan juga perbuatan kotor. Apa dalilnya? Ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang ketika itu disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Ibnu Abbas, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath." Zakat fitri, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia maupun kata-kata yang kotor. Nah, ini juga menjadi hikmah dari adanya zakat itu,
yaitu adalah untuk membersihkan amal-amal orang-orang yang berpuasa selama bulan Ramadan. Karena barangkali ketika kita berpuasa, kita nggak sadar selama berpuasa ternyata ada hal-hal sia-sia yang masih kita lakukan. Ada saja perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat yang kita ucapkan. Bahkan kita nggak kerasa, kita sering ngerasani teman kita, ngerasani tetangga kita, sering berkata kotor, berdusta, dan lain sebagainya. Maka dengan adanya syariat zakat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak membersihkan amal-amal kita dari hal-hal tersebut, sehingga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini akan bersih, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan sebagaimana bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Kemudian selain itu apa hikmahnya? Selain itu, wa tuzakkihim biha. Ini juga maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menyuburkan dan juga menambah harta dari orang yang melakukan zakat. Jadi sebetulnya kalau berdasarkan hitungan manusia, kalau kita keluarkan harta kita untuk zakat, harta kita berkurang. Tapi sejatinya, hakikatnya, harta kita itu akan bertambah. Karena nanti Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menumbuhkan harta kita melalui zakat ini. Di dalam surah Ar-Rum ayat 39, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun." Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia itu bertambah, riba itu dalam hitungan manusia itu menjadi tambahan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala yarbu 'indallah." Tidak akan sekali-kali bertambah pada pandangan Allah. Justru harta kalau kemasukan riba justru akan semakin berkurang. Dan itu terbukti dengan adanya sistem perekonomian ribawi, ekonomi kita itu justru akan semakin turun. Wa ma ataitum min zakat, maka dengan harta yang kamu berikan melalui zakat itu, turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Untuk memperoleh keridhaan Allah, maka sesungguhnya harta itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka ketika kita keluarkan zakat, dijamin oleh Allah, harta kita itu akan terus bertambah. Selain bertambah nominalnya, bertambah keberkahannya, juga bertambah nilai manfaat dan juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, para pendengar Radio Rasika yang dirahmati oleh Allah, hikmah zakat ini sangat besar, sangat banyak sekali. Selain membersihkan harta, mensucikan jiwa pelaku zakat maupun yang menerima zakat, membersihkan amal-amalnya selama ibadah puasa, juga menumbuh kembangkan hartanya semakin berlipat ganda. Selain itu, zakat ini juga punya hikmah secara sosial. Di dalam ayat tersebut, kelanjutannya, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, "Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Ini diperintahkan oleh Allah ketika kita menerima zakat dari orang lain, atau ketika kita berhasil memungut zakat dari hartanya orang kaya. Maka hendaklah kita doakan bagi orang yang sudah mengeluarkan zakat itu dengan doa-doa kebaikan, dengan doa-doa keberkahan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan atas harta dan juga keluargamu. Maka ketika doa itu dilantunkan, kemudian doa itu dipanjatkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan langsung kabulkan.
Dan doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi orang yang melakukan zakat maupun yang menerima zakat. Ketika kita mengeluarkan zakat, kemudian kita doakan orang yang menerimanya dengan doa-doa kebaikan, itu akan melapangkan hatinya, memberikan ketentraman baginya, dan sekaligus akan tercipta kehidupan masyarakat yang penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan. Ini menjadi sebuah hikmah dari adanya syariat zakat. Ketika zakat itu dikeluarkan oleh orang-orang yang kaya, didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak mampu, maka akan melahirkan kehidupan sosial yang tenang, bahagia, dan harmonis. Selain itu, hikmah yang lain pula adalah dengan adanya zakat ini menjadikan harta dari orang-orang kaya itu tidak hanya beredar di kalangan mereka saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Agar supaya harta-harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi hendaklah harta itu juga didistribusikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, sehingga akan ada pemerataan sosial, akan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tercipta sila yang kelima. Jadi kalau kita mengaku seorang Pancasilais, maka hendaklah jangan lupa membayar zakat, karena termasuk dari penerapan sila kelima yang itu menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana cara menciptakan keadilan sosial? Dengan cara supaya orang yang kaya itu mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang tidak mampu, maka akan tercipta yang namanya keadilan sosial. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang telah kami sampaikan, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya zakat itu adalah sesuatu yang kedudukannya sangat penting dan tinggi di dalam syariat Islam. Maka kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman, hendaklah kita juga jangan sampai lupa mengeluarkan zakat, terutama bagi para pendengar, bagi kaum muslimin yang sudah termasuk mampu, maka jangan sampai lupa untuk keluarkan zakatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dengan mudah menerima perintah-perintah Allah, dan juga mudah sekali untuk mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Apalagi momentumnya bulan suci Ramadan ini, pahala dilipat gandakan oleh Allah. Maka hendaklah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mengeluarkan apa yang terbaik dari sisi kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang terbaik bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.